Hanya di sini kami cari solusinya. Siapa saja bisa. Kami di sini bantu jawab yang kau tanya. Ada tamu spesial yang ngerti semua masalah yang ada di sekitar kita. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Kemudian kamu bisa. The Harmony kan jawab semua yang kau tanya. Ada info spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Kak Habib, Kak Tiain di mana ya? Belum ada dia. Belum ada, dia suruh datang duluan tuh. Dia belum. Biasa aja begini soal ada. Astagfirullahaladzim, memang tidak boleh begitu. Iyo tidak bisa. Coba iyo tunggu. Nanti kita mau lapor di ini di Pak Kamu PHRD dulu. Tidak boleh ini, tidak boleh. Pokoknya ini tidak boleh, oke ya? Pokoknya nanti insya Allah besok kita akan menghadap sama-sama, oke? Oke, sudah, oke. Thank you ya. Yo, waalaikumsalam. Apa ini? Ya Allah. Apa ini Katia? Aku Petaman, dari tadi aku ini dapat terima telepon, makanya agak terlambat. Aku Petaman itu dapat pelecehan di tempat kerja. Astagfirullah, ya. Ya Allah. Pokoknya aku Petaman. Astaga. Pokoknya tidak gagah sekali cerita hati. Oh, dia itu di tempat kerja, baru tahu DP bos. Tidak boleh begitu Katia, kurang ajar itu. Memang tidak boleh, makanya ini aku lagi ada tunggu aku Petaman-taman mau datang kamari. Bagaimana kalau orang bahas saja untuk betul. Mau tunggu dulu orang datang kamari dulu. Ini so di mana? Oh, orang ini. Itu so ada orang. Oke. Buka akan dulu. Halo. Ya, Hai silakan, Tata Bu. Ijo. Waalaikumsalam. Ya. Hai Ica. Selamat datang di rumah saya. Bagus ya, Katia. Aduh, silakan sayang, silakan. Anggap di rumah sendiri tapi jangan jual ya. Oke. Terima kasih sudah hadir. Ada Tata Ijo atau lebih lengkapnya ini kalau saya panggilnya Tata Ijo ya, tapi nama lengkapnya adalah Hijrah Lahaling. Beliau adalah seorang dosen di salah satu universitas. Ini juga Tata Ica panggilannya Andi Inar. Andi Inar. Tata Ica, ini dua-duanya saya panggil Tata-Tata aja ya, biar enak gitu ya. Apa nih kesibukan sekarang Tata-Tataku? Tata Ijo dulu. Masih urus mahasiswa di kampus. Waduh. Oh iya, sebagai informasi juga pemirsa di rumah, mereka berdua adalah seorang aktivis perempuan, para aktivis perempuan. Jadi mereka ini nanti kita akan rampe topik memang pas betul. Pelecehan di tempat kerja, pelecehan seksual di tempat kerja. Ini kan paling banyak. Oh ya lanjut lagi deh Tata Ijo, jadi sekarang masih dengan anak-anak ya, mahasiswa ya sekarang ya. Lagi sibuk udah tahun baru, ajaran baru ya. Ya kan baru selesai UAS. Oh iya benar. Tata Ica gimana nih kabarnya, baik kan? Alhamdulillah baik, Tata Tia. Apa kesibukan sekarang? Kesibukan sekarang masih sering sidang juga. Ada beberapa kasus yang ditangani juga, didampingi. Nah bener, cocok. Pokoknya aku Betaman tadi kalau misalnya DP bos macam-macam ada pengacara. Ya tenang. Tenang Tata Tia. Ini kita bahas tadi sudah disampaikan ke pemirsa pelecehan seksual di tempat kerja. Seperti kita ketahui ya sekarang itu banyak sekali informasi yang semuanya itu tentang pelecehan di tempat kerja. Sebenarnya sih bukan hanya tentang perempuan, tapi banyak hal gitu ya. Laki-laki juga pernah seperti itu. Tapi kita lebih fokus ke perempuan aja deh. Ya. Sekarang tuh banyak sekali kan terjadi pelecehan di tempat umum sebenarnya, di sekolah, di jalan, begitu kan ya. Dan menurut Tata Ijo dan Ica sendiri seperti apa nih dengan kondisi yang ada sekarang? Kita santai aja ya, kita ngobrol santai. Silakan. Gimana Tata Ijo? Iya, jadi
Sebenarnya memang tentang kekerasan seksual ini memang sangat memprihatinkan ya Yes, saat ini. benar. Dan memang kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi di tadi yang disebutkan sama Tata Tia, di sekolah, ya, bahkan di rumah, termasuk di tempat kerja. Jadi kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, ya, di lingkungan sekitar kita atau di ranah publik kayak gitu kan. Tempat kerja itu kan bagian daripada ranah publik kayak gitu. Jadi ya memang sekarang karena kita prihatin dengan kondisi ini banyaknya kasus ya tentang kekerasan seksual khususnya di tempat kerja. Jadi kita memang sekarang harusnya apa ya bersinergi begitu ya. Kita sudah harus mulai melakukan sosialisasi. Ya. Ini juga salah satu bentuk sosialisasi kan? Oke, kalau Tata Ica sendiri gimana tanggapannya nih? Kalau kekerasan sendiri Kakak Tia, kalau kita mau lihat juga ya, data-data yang ada, kasus-kasus yang dari beberapa tahun sebelumnya ini bervariasi Kakak Tia. Dari segi tempatnya, lokusnya juga bervariasi. Kemudian pelakunya juga bukan hanya orang terdekat ternyata. Semakin ke sini di tempat kerja ya, pelaku itu adalah bosnya. Kayak tadi yang Kakak Tia bilang kan, yang temannya itu, tadi, bener, itu karena relasi kuasa Kakak Tia. Relasi kuasa, iya, yang tidak berimbang. Gitu. Artinya bisa dikatakan dia yang paling ada power di Ada situ power. ya. Bos Karena, tadi, dia bisa melakukan apa saja gitu kan ya. Ampun ya Allah. Pernah mengalami nggak kehadiran ini atau pernah menyaksikan? Kalau saya kan tadi juga udah ya. Ada teman gitu yang tadi curhat katanya gitu. Nah, minta bantuan. Mungkin karena aku cerewet kali ya. Ya Allah. Tata Ica sendiri pernah nggak mengalami atau menyaksikan sendiri? Mengalami pernah. Menyaksikan juga sering. Gitu ya? Kalau mengalami itu saya ingat persis waktu saya masih kuliah dulu S1. Itu ini dosen saya loh. Serius? Iya, saya sementara mengerjakan tugas ya. Tiba-tiba datang langsung colek saya punya Dikilek begitu ya? Apa ya? Itu ya itu pokoknya dicolek lah gitu. Saya enggak nyaman. Akhirnya dengan spontan pulpen yang saya pakai nulis itu saya lempar dosen saya. Lu langsung Iya. Karena memang itu membuat saya tidak nyaman. Refleks, ya. Nah, ini mungkin tadi katanya dengan relasi kuasa itu karena dia dosen bisa seenaknya melakukan. Tapi kan biasanya ada yang bilangnya kan, wah itu kan cuma ada bakore begitu. baku dua. Tapi itu kan membuat kita tidak nyaman. Bahkan sebenarnya itu apa ya tidak menghargai harkat dan martabat kita sebagai perempuan. Jadi sebenarnya perlakuan itu adalah merupakan pelecehan ketika kita tidak nyaman. Bagaimana? Tata Ica juga begitu ya? Iya. Pernah juga mengalami Tata Ica? Pernah mengalami. Waktu pertama-pertama kerja kan masih jadi dosen baru kan. Jadi belum kawin lagi waktu itu. Jadi ada yang lebih senior begitu. Itu cuman perkataan Kakak Tia dari omongan. Serius? Iya dari omongan tapi menyinggung bagian tubuh tertentu. Itu tidak boleh loh. Itu adalah bagian kekerasan. Awalnya kalau cuma kita cuek. Contoh. Iya. Ini Misalnya cantik sekali pinggulnya kayak gitu ya. Misalnya ada bagian tertentu yang kita dijuluki dengan bagian tubuh yang lebih menonjol itu. Gitu. Oh oke. Dada besar misalnya. Iya, misalnya kan. Itu pelecehan juga ya? Iya, dan ini menarik sekali ya. Menarik sekali pemirsa dan perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya hal-hal seperti itu yang kita anggap itu biasa aja gitu kan, hanya colek-colek, hanya mengatakan secara verbal kan nggak ada maksud apa-apa gitu. Itu mereka anggap ya biasa aja. Tapi sebenarnya ada apa saja sih macam-macam dari pelecehan itu sendiri? Jadi banyak Tata Tia. Jadi ada kekerasan non fisik. Itu kayak tadi ya. Itu secara verbal. Oke. Siul-siul saja. Itu kan biasa dilakoni sama teman-teman laki-laki ya. Catcalling. Gitu, siul-siul. Begitu betul sekali. Ya. Cewek-cewek siul temannya. Boleh. Biasa juga anak-anak cowok mahasiswa. Atau sweet gitu ya, kelihatan yang body aduhai gitu kan. Jadi enggak menyentuh fisik secara langsung. Pada saat ada perempuan lewat ya digodain atau aduh bahinol sekali kayak gitu, aduh montok sekali. Itu sebenarnya juga pelecehan. Iya, pelecehan. Ada juga kekerasan yang memang sudah fisik kan. Dicium tiba-tiba, dipeluk tiba-tiba. Ada kan biasa tuh kayak begini ya. Hai, kita kan kadang kayak digandeng tiba-tiba kan enggak nyaman kayak gitu.
apalagi kalau sudah sampai pemerkosaan kayak gitu. Pasti kalau dari hal-hal yang biasa seperti itu ya kemudian sudah mulai gampang dia dikorek-korek juga nggak masalah gitu kan ya. Nah Tata Ijo sendiri kalau pelecehan lain apa nih selain tadi nonverbal, fisik sama ya pemahamannya juga tetap sama ya? Iya, yang jelasnya Kakak Tia yang namanya pelecehan seksual apalagi di tempat kerja itu adalah salah satu indikatornya itu adalah ketidakterimaan begitu. Si korban ini merasa tidak terima begitu, tidak terima dengan perlakuan. Dan ini bisa membuat si korban itu tidak nyaman bekerja. Itu indikatornya. Itu indikatornya ya. Dan itu bisa dikatakan bahwa itu adalah pelecehan. Pelecehan. Oke. Jadi selama kalau kita nyaman-nyamannya ada digituin, tidak apa-apa gitu ya? Makanya perspektifnya korban. Oke. Gitu. Namanya pelecehan ketika dia sudah tidak terima. Begitu. Tapi kalau ada yang merasa masih terima, itu tidak bisa dikatakan pelecehan, tapi kalau si korbannya gitu ya berarti kalau misalnya dia, apa yang anda bikin-bikin ini tidak gagal sekali, itu sudah termasuk kategori bahwa dia dilecehkan. Iya, gitu karena tidak nyaman kan, iya refleks. Sih, tidak nyaman. Nah kalau di tempat kerja itu kan tentunya ada sanksinya ya. Ya begitu ya, kalau misalnya di dunia pekerjaan entah diturunkan jabatan atau bahkan dipecat atau ada sanksi yang lebih berat mungkin. Tapi biasanya kalau kasus yang teman aku tuh dia takut melapor karena tadi itu mungkin yang relasi kuasa tadi. Nah, bagaimana dengan kondisinya dengan ketika yang melakukan itu adalah seorang bosnya? Sanksinya gimana sebenarnya? Ya itu memang biasa terjadi Tata Tia. Itulah tadi yang dibilang sama Tata Ica tentang relasi kuasa itu. Akhirnya pekerja atau buruh atau karyawan di sebuah perusahaan atau sebuah tempat kerja itu merasa takut dan tidak berani untuk melaporkan karena ini bosnya, khawatir posisinya atau bahkan mungkin dipecat dari tempat kerja karena melawan misalnya ya bosnya yang melakukan itu. Kalau sanksinya tadi iya betul, harusnya ada kan harusnya iya, bahkan memang sudah ada, itu diatur. Sekarang kita sudah ada undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, itu berat. Nah kalau misalnya di posisi itu dia di tempat kerja, kemudian bosnya dia melapor ke HRD, itu bisakah diproses? Bisa. Bagaimana itu? Bisa, tapi untuk sekarang ini Kakak Tia kalau kita lihat, apalagi di Gorontalo ya, kecil sekali kemungkinan. Kalau kemarin ada penelitian dari organisasi internasional untuk buruh, itu dari 80% ya, 80% pekerja yang pernah mengalami, itu hanya sekitar 3% yang berani melaporkan ke HRD. Dan 1% yang berani melapor ke kepolisian. 2022 loh itu September. Gitu. Jadi potensi untuk melapor itu sangat kecil. Karena ada perasaan yang takut dan mengancam pada pekerjaannya gitu Kakak Tia. Konsekuensinya berat. Konsekuensinya benar. Semua akan picakan balanga kita. Mana sekarang kan pekerjaan sulit susah. Susah. Kira-kira kalau menurut Tata sendiri nih sebagai perempuan ya, kita bicara secara kita manusiawi lah ya, atau mungkin ada sebab akibat, mungkin bisa dikatakan ada pemicunya. Bisakah seperti itu? Misalnya kata orang, ya kan? Makanya Uti pakai baju itu ya bagus-bagus ya kan? Nah, iya, laki-laki aku kepalanya. Iya tuh kan mereka ngomong tuh. Ya, aku belum nanya loh pemicunya, tapi mereka bilang jangan mancing seperti itu maksudnya. Jangan mancing ya. Benarkah itu? Kira-kira menurut Tata memang benar ya ada pemicunya makanya begitu? Kalau saya Tata Inar enggak ada ya kaitannya. Ini semua tergantung matanya laki-laki saja. Iya. Jangan juga begitu. Jangan salah berpakaian kan. Soalnya begini Kakak Tia. Begini Kakak Tia, ada jenis pekerjaan tertentu yang memang mengharuskan perempuan itu memakai pakaian tertentu gitu, minimal misalnya perhotelan kan. Iya, benar. Mereka pakai rok pendek, pakai stocking ya kan. Korbannya juga Tata kan enggak semua yang berpakaian terbuka, banyak juga yang berjilbab bahkan. Jadi seharusnya perempuan harus bagaimana nih bersikap dengan pakaian yang seperti itu, apa yang harus mereka lakukan? Ya sudahlah, kita sudah pakaian memang sudah begini tuntutannya. Please deh, jangan kita dilecehkan gitu. Bagaimana ini? Harusnya kita sebagai perempuan gimana? Ya seperti biasa saja.
Kalau saya sih seperti itu, enggak perlu harus merubah kebiasaan yang sebelumnya ya, tapi paling tidak ketika itu terjadi, paling tidak ditegur lah. Yang melakukan, jangan dibiarkan. Oke, semakin hangat soalnya sudah ada laki-laki yang merasa, wah kok gitu. Ternyata saya Jangan jadi kemana-mana pelaku ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi tetap di The Harmony. Bagaikan sungai yang tak punya malu, mengalir meskipun terancam surut. Lalu kakimu melangkah ke rumahku, setengah melirik mencoba rayu apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan. Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku, sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah rekap kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku, sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah rekap kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini, di The Harmony. Terima kasih pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita masih di The Harmony dan kali ini kita masuk di segmen yang kedua. Kamu tanya, kami jawab. Saya masih bersama tamu-tamu spesial kita malam hari ini. Ada Tata Ijo dan juga Tata Ica ya. Kita masih membahas tentang pelecehan di tempat kerja. Ini sudah ada yang masuk di email The Harmony dan juga dari WhatsApp ya. Yang sudah masuk semuanya kita langsung bacakan saja nih ya Tata-tata ya. Yang pertama lewat email. Hai The Harmony, halo juga. Halo tamu spesial. Saya pernah ke pasar dan di pasar kan ramai. Iya, ramai. Iyalah pasar. Tiba-tiba ada perempuan yang heboh dan teriak katanya. Rupanya dia habis dicolek bagian tubuhnya. Tapi karena ramai, dia jadi tidak bisa menemukan siapa pelaku pelecehannya. Itu bagaimana ya? Mana? Siapa yang mau jawab? Kasihan juga ya, jadi memang tempat-tempat kayak keramaian seperti di pasar,
di mobil Terminal, di angkot, iya, di terminal betul. itu memang tempat atau wilayah-wilayah di mana kekerasan seksual itu berpotensi untuk terjadi. Tiba-tiba aduh. Iya. Kayak gitu. Cuman memang karena sulitnya tidak bisa melihat pelakunya ya, karena pasti langsung bersembunyi di antara banyak orang kayak Kalau gitu. kalau menurut Tata sendiri, Tata Ica sendiri, Tata Ijo tuh apakah kita harus teriak biar ketahuan atau gimana sih kalau begitu? Harus sih Kakak Tia, karena saya pernah mengalami kalau itu. Iya. Di pasar mana? Di pasar disebutkan nggak ya? Oke. Di pasar dekat ya? rumah, pasar rame kan. Kemudian waktu itu biasanya di pasar itu yang paling ramai itu di tempat ikan. Iya paling banyak itu kan. Kalau di situ berdesak-desakan. Saya pernah dicolek dan saat itu saya memilih untuk teriak memang. Teriak dan kebetulan waktu itu yang di situ saya dapat si om itu. Tata Ica teriaknya saya dapat orangnya. Iya, Mbak teriak bagaimana Tata Ica teriaknya? Langsung dilempar. Saya bilang, "Hei om!" Sama Langsung ikan. begitu, langsung saya bentak, "Hei om!" Saya kira dilempar pakai Kasihan ikan. ikannya. Kasihan ikan, ntar saya bayar ikannya. Betul. Saya bilang, "Hei om!" Saya teriak. Dan itu menurut saya penting. Karena kalau nggak begitu si om ini akan mengulangi terus. Terus omnya nggak ngeles gitu, tidak. Oh apa sih? Tidak, Gitu, karena udah dia ketangkep tahu ya? basah, Kak Tia. Oh kurang aja. Jadi emang yang pertama perempuan harus bisa protek. Kita Iya. harus menghindari tempat-tempat yang berpotensi Betul. sebenarnya. Refleks ya. Iya. Oke. Tapi tadi kan dari ceritanya si Iya, dia perempuannya teriak dia kan? tidak dia teriak tapi ternyata Pelakunya tidak bisa dia nggak bisa lihat. tidak menemukan. Tapi memang seharusnya begitu ya. Iya. Refleks seperti itu kita protek diri kita ya. Iya. Oke. Di WhatsApp nih 08192366 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo The Harmony. Halo juga. Saya pernah ngalamin sendiri nih. Bos saya berani merayu bahkan hampir menyentuh namun saya tepis. Dan akhirnya saya tidak tahan, saya resign katanya. Resign dan entah mungkin sekarang ada korban lainnya wallahu alam katanya. Yang mau saya tanyakan apakah kami para perempuan bisa punya pegangan apabila melaporkan hal tersebut. Karena yang terjadi kemarin saya malah diintimidasi dan dibuat tertekan lantaran saya judesin bos saya yang ganjen maniso itu. Atau mungkin memang tidak jodoh bekerja di situ stowe katanya. Bagaimana? Kalau saya sih tindakannya sudah tepat ya, karena kita itu bekerja kan harus nyaman di tempat kerja kita. Salah satunya tadi resign, karena memang kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu Tata Tia, itu hak atas perlindungan terhadap pekerja atau buruh atau karyawan itu harus menjadi perhatian. Termasuk juga Termasuk hal-hal seperti itu. ya perlindungan terhadap kekerasan seksual, asusila, harkat dan umum ya? martabat. Iya, jadi kalau dibilang apa ada pegangan, kita ada pegangan, kita ada Undang-Undang TPS tadi ya. Keren, Dulu keren. KUHP, tapi sekarang kan sudah jadi undang-undang, iya. itu diatur semua. Jadi enggak perlu takut ketika misalnya mengalami itu dan itu pelakunya adalah bos, orang terdekat kita di kantor, itu enggak apa-apa. Jangan dibiarkan. Iya, supaya kita enggak menjadi korban seterusnya atau Iya, ada korban lain. berikutnya. Betul, harus ada efek juga sih ke mereka ya. Iya. Kalau kita diamkan seperti itu dan itu akan berlanjut, akan dikena lagi ya pada orang-orang lain ya. Iya. Kasihan. Oke, kita lanjut lagi nih di WA. Assalamualaikum Harmonistik, waalaikumsalam. Bagaimana dengan pelecehan yang dilakukan oleh keluarga sendiri? Seperti om atau paman sendiri, tanggapan kalian gimana? Tata Ica. Kalau itu disebut incest ya, Mbak Tia. Jadi perlakuan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan sedarah gitu. Keluarga. Iya, dan itu Kakak Tia tidak bisa kita sepelekan sekarang. Itu sekarang banyak sekali korban, banyak yang melapor dan banyak juga yang tidak melapor. Karena dianggap ini jadi aib kan. Yes, apalagi di benar. Gorontalo orang mau dapat tahu dan lain-lain lah. Yang tapi kalau saya sih Kakak Tia kita harus lebih waspada untuk orang yang pelakunya itu ada di sekitar. Justru orang yang ada di sekitar kita Paling ini berpotensi yang sebenarnya. berpotensi ya. Bapak ke anaknya Tata Tia ada. Iya, amit-amit Ya, Kakak ke adik. adiknya ada. Iya, Iya, banyak. paman, keponakan bahkan ada malah kakek yang sudah tinggal menunggu hari, ya itu Iya, masih melakukan melakukan. kekerasan seksual ke cucunya. Nauzubillah min dzalik. Iya.
Jadi memang namanya ada kesempatan ya. Namanya kita masih manusia, setan tuh masih di mana-mana berkeliaran, mungkin begitu ya. Tapi tetap harus ada protek diri. Satunya kita berani untuk bicara. Lapor ya. Oke. Di WA nih sekarang 08588879 sekian. Halo Kak Tia, halo juga tamu spesial. Saya pernah tuh lihat di TikTok ada yang berani catcalling atau siul-siul ke perempuan. Lalu perempuan itu balik melabrak dan menanyakan, maksud Om itu apa? Mungkin ini bisa dicoba atau pernah kalian coba melabrak Om Maniso? Share pengalamannya dong katanya. Oh, jadi dia lihat dia nih lihat di TikTok, gitu, videonya. Ada yang dilecehkan gitu. Siul-siul, baru dia bilang, Om mau ini apa? Segarang itu enggak ya. Garang sekali. Kurang lebih seperti itu Mau macam Katia. Kayaknya itu siap, kayaknya Katia deh. Mau macam Katia pemodelan. Ya udah kita pernah bagi. Apalah begitulah begitu. Ya Om maksud apa? Tante orang pikir ini suara banci, suara apa, ada suara lebih. Udah baru-baru pengalaman. Ya kalau aku mah pernah pengalaman begitu ya, langsung begitu. Kenapa mau apa so? Tapi memang harus begitu Tata Memang Tia. begitu ya. Iya, sekarang saatnya kita perempuan itu kalau dicolek atau disiul atau apapun itu yang terkait dengan anggota tubuh kita yang dilecehkan, memang kita harus teriak, harus melawan, jangan diam. Iya enggak apa-apa. Iya, Kan baik. gitu. Aduh Dok, cewek tuh body dang, mana pantat, mana gitu kan ya Allah. Gemes deh aku deh. Iya. Body shaming. Tapi udah pelecehan kan itu? Pelecehan. Iya, makanya. Jangan sebut. Astagfirullahaladzim. Harmonistik bertanya. Kamu bertanya. Ini ada mau tanya Kita dapat ingat orang apa pagi. Kira-kira kalau cuma mau menanyakan sedikit. Mananya apa saya? Kira-kira seumpamanya kita di jalan kan, terus ada yang melecehkan, terus kita balik kita marah kan, terus kalau orangnya marah balik kira-kira apa yang bisa kita, Macam begini. kira-kira apa yang bisa, Macam begini ya. Biar ada baca baru kan. Sama Tio mana begini gini. Sabar, sok kecakapan banget kan. Aduh, bagaimana itu? Jadi kan siapa korban siapa pelaku ini? kayak langsung Betul itu ya. Paket spa. Bagaimana Tata menyikapi Ada yang hal begitu ya? tersebut? Ada yang begitu ya? Ih, Tapi kepedean justru lu gitu. Kepedean lu, emang kita datang ke sana bukan ini, bukan ngana gitu. Kalau kita mengalami hal seperti itu bagaimana? Ya memang kebanyakan kalau kita lawan balik itu menyangkal ya. Iya. Tapi kan yang paling tahu itu kita karena yang disentuh tubuhnya itu adalah kita. Iya. Ya, tapi biasanya kalau kita lawan balik dia menyangkal, tapi paling tidak poin pentingnya di sini karena kita sudah berani untuk melawan balik. Artinya kita tidak membiarkan tubuh kita untuk disentuh. Iya. Kayak gitu. Atau disentuh dalam artian juga verbal seperti itu ya. Jadi memang harus ada perlawanan dan memang kita juga perempuan harus punya apa sih istilahnya pertahanan begitu. Woman self defense kali Kak ya. Iya, self defense. gitu. Iya, kan kita orang kan bisa lihat. Oh, bu kita ini ada di jalan sana kamari ini Itu kan bagus gitu. tuh kayak Tata Tia tuh. Pasti lari tuh omnya. Saya itu bukan kain KW. Oke, masih ada yang mau bertanya? Katia kalau laki-laki yang dilecehkan boleh lapor. Tinggal satu. Boleh. Iya. Boleh. Ada laki-laki lain Kan bisa kan pelaku itu tidak hanya laki-laki ke perempuan. Pernah Jadi mengalami, kekerasan seksual itu Tidak ya mengalami. Tata Ica Alhamdulillah. itu berpotensi dialami oleh semua semua dan orang. semua orang pun berpotensi menjadi pelaku. Iya, Betul. betul. Itu. Tergantung relasi kuasa Iya. kembali lagi kan. Iya ya, betul ya. Pokoknya mau laki-laki mau perempuan ya tetap kalau merasa tidak nyaman ya kan ya, apalagi sudah Menyerang. menyerang ke hal yang paling privat kita ya, itu pasti sudah nggak enak ya, pelecehan ya namanya ya. Tapi paling banyak laki-laki itu malu Kakak Tia. Dianggap nanti banci atau apa kan melapor. Betul. Iya kan? Gengsi. Gengsi. Iya. Nah, masih ada lagi yang mau bertanya dari kru? Ada pertanyaan? Habib?
Nyanda. Terus tidak ada. Nyanda biasa melecehkan. Jadi nih Obat tanya, ada juga gini loh, orang yang suka apa namanya kebiasaannya tuh bercanda, ganjen-ganjen. Aku juga punya temen loh ya, dia tuh suka semua orang itu kalau dia mau baku dapakan dia mau peluk, begitu. Dia hai gitu. Aku tuh agak ini, berisik sekali ini orang ini. Maksudnya iyalah kita temen tapi kok sudah sapu-sapu gini-gini gitu. Itu bisa nggak ya kayak begitu kita menghadapi orang seperti itu bagaimana? Iya. Atau kita menghindari saja kalau dia datang, so tahu dia orang begitu kita lari aja gitu. Enggak, kalau seperti itu malah justru dia melakukan ke orang lain lagi Kakak Tia. Iya tapi memang begitu. Jadi emang harus diberi apa ya, diberi sebuah tindakan dan perlawanan supaya orang ini tidak mengulangi lagi. Karena biasanya hal-hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil, ya kan? Jangan jadikan kebiasaan. Iya. Betul. Gitu. Sekalipun itu mungkin dia menganggap itu hanya candaan. Iya. Bahkan ya apa namanya maniso Maniso, cokodidi ya, ganjen. Ada ya. Ada yang begitu. Ya Allah. Masih ada lagi yang mau bertanya? Punya pengalaman pribadi selain di tempat kerja atau mungkin di tempat yang lain-lain gitu? Di bentor misalnya. Iya betul, ada kalau ini kan bentor. Om bentor nih kadang-kadang kan suka aneh-aneh gitu ya. Misalnya dia bawa bentor. Kita suka itu kalau kita dan kita istri itu begini-begini. Dia itu berhubungan gini, itu termasuk pelecehan ya. Iya. Walaupun dia tidak, maksudnya gini loh. Dia tidak menyebutkan ranah pribadi kita gitu, tapi dia menceritakan hal-hal yang berbau pornografi misalnya. Apakah itu termasuk pelecehan? Iya. Termasuk juga. Iya. Pelecehan. Kira-kira korban di situ siapa gitu? Saya yang tidak nyaman dengan ceritanya seperti itu karena saya masih umur 17 tahun ke bawah misalnya. Percaya. Boleh ya, memang itu pelecehan. Iya, juga pelecehan ya? Kakak Tia. Karena Hal yang tidak menyenangkan itu ya? biasanya dikategorikan sebagai pelecehan yang terjadi pada armada transportasi. Oh oke. Dan itu banyak yang menganggap sepele. Oh ti om cuma bacerita, ti om cuma bacurhat kan. Padahal itu adalah salah satu bentuk cara dia memuaskan dirinya. Ada loh Kakak Tia. Aku pengalaman loh itu, dia cerita kita istri so tidak puas, kita tidak puas. Istriku tidak bisa memberikan kita pelayanan yang apa menurut begitu. dia ya. Makanya ya sekarang ini banyak orang yang selingkuh apa segala macam gitu ceritanya, tapi kok agak-agak vulgar Gak gitu. nyaman. Aku tuh tidak pernah, dia tidak disebut bahwa kamu cantik atau kamu bahenol apa enggak ada begitu, tapi dia bercerita itu cuman Tidak nyaman kan? Iya. Itu pelecehan. Itu ya? indikatornya Kakak Tia. Iya. Oh, gitu ya. Itu yang disebut dengan verbal ya. Dia mau mengarah-ngarah ke situ. Apalagi waktu itu kan ada kasus ya yang di online ya, ojek online ya, mobil waktu itu. Iya, Kalau di nggak salah salah satu ini ya di Yang daerah DP tetangga ya. Yang dia video terus iyo ya, Iya. yang dia bilang Sudah ketangkap kan itu. Iya. Ada itu di mana? Ada. Mana bisa sebut nggak? Manado. Waktu itu kan dia apa dia bilang gitu ya? Pokoknya dia bilang Cantik Ngana sekali, cantik seksi sekali. seksi sekali, kita Pasti boleh. akan puas sekali Iya. kan? Iya, Anda nyaman sekali kan dia. Iya ya, itu pelecehan ya. Langsung Iya, dilapor itu dan langsung pelecehan. ditangkap. Semua yang berbau pornografi ya, atau mungkin yang mengundang hasrat seksual, itu semua bagian daripada pelecehan seksual. Tata Tia. Walaupun bukan kita yang dia omongin macam torampe apa dia perhatikan torampe bagian apa enggak begitu Itu kan ya. sebenarnya sudah mengarah ke situ. Iya. Iya, bisa saja Bahasanya dia halus bercerita aja ya. ya mungkin Iya. sambil memikirkan apa, sambil melihat tubuh kita kan kayak gitu. Tersirat, maksud tersirat. Kakak tersirat Tia. dia. Bener ya. Nah biasanya juga di tempat kerja juga begitu ya. Iya. Kadang-kadang bos tidak mau terlalu vulgar untuk bercerita bahwa kamu misalnya sudah janda misalnya. Kamu gak gitu ya, tapi dia menceritakan tentang istrinya atau rumah tangganya, itu juga bisa ya pelecehan ya. Iya. Iya. Oke, ada cerita lagi nggak misalnya Tata nih dengan kasus-kasus seperti itu? Mungkin Tata Ica juga pernah mengalami.
Kalau kemarin itu mendampingi sih Kak. Iya. Ada salah satu hotel di Gorontalo gitu ya, yang karyawannya itu anak magang. Oh walassalam. Anak magang yang harus ada penilaian gitu dari atasan-atasannya. Dan itu pada akhirnya dia dilecehkan, tapi untungnya pihak dari perusahaan itu mengakomodir. Jadi yang dipecat itu bukan si anak magang, tapi yang dipecat itu adalah si pelakunya. Oh oke. Nah itu juga ya berarti sekarang ini kita tidak bisa tinggal diam ya Tata ya untuk melihat hal-hal seperti itu kita harus berani untuk speak up. Jangan kemana-mana, tetap di The Harmony. Jadi lagu bingkisan kalbuku bagai insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh reruntuhan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayun senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayun senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan sepasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini di The Harmony. Pemirsa, mungkin beberapa orang ada yang bertanya-tanya mengenai cara terbaik menghadapi atasan yang genit. Bagaimana tidak? Perasaan gelisah terhadap perilaku tersebut tidak bisa secara langsung kamu luapkan. Tentu ada batasan dan rasa tidak enak yang menghalangimu untuk menegur atasan tersebut. Bos dengan sikap seperti ini bisa bikin hari-hari di kantor jadi penuh dengan ketidaknyamanan. Hal itu berdampak pada produktivitasmu yang mengalami hambatan. Lalu interaksi dengan atasan terkait kepentingan tugas atau hal-hal lainnya juga terhenti. Karena pasti kamu akan menghindarinya. Tenang pemirsa, kali ini kita akan membahas tuntas mengenai cara terbaik untuk menghadapi bos yang ganjen. Untuk kembali mendapatkan ketenangan, kamu harus mendapatkan kenyamanan di tempat kerja. Ada kalanya untuk mengabaikan permasalahan, namun ada juga untuk melawan.
Merasa takut itu lumrah pemirsa, tetapi pikirkan kembali semua sikap genit yang tertuju padamu. Apakah sikap tersebut wajar? Berikut ini adalah 6 cara ampuh untuk menghadapi atasan kamu yang genit. Yang pertama, ciptakan jarak dengan atasan. Menciptakan jarak antara kamu dengan si atasan genit ini adalah langkah pertama untuk mengatasi perilaku menjengkelkan. Dengan itu kamu tidak lagi harus sering berinteraksi dengannya dan hanya berdiskusi selama ada kepentingan yang harus dijelaskan. Tidak lagi berjumpa ketika istirahat, menghiraukan ajakannya yang ngobrol, hal-hal kecil seperti ini juga bisa menyadarkannya bahwa kamu mulai menjauh. Nah, siapa tahu ia akan sadar bahwa perilakunya sudah keterlaluan. Yang kedua, sampaikan perasaan tidak nyamanmu. Rayuan atasan yang awalnya terlihat polos bisa dengan cepat berubah menjadi pelecehan. Maka penting rasanya untuk segera memperbaiki situasi sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Mungkin memang sulit untuk menyampaikan keluh kesahmu secara langsung. Namun sesungguhnya itulah cara terbaik yang bisa dilakukan guna menghadapi atasan yang genit. Hal ini adalah langkah utama yang harus dilakukan untuk menghindari pelecehan seksual, terutama untuk perempuan yang kerap kali menjadi korban. Yang ketiga, tetap bijaksana. Ketika sedang menyampaikan perasaan kesalmu, cobalah untuk tetap dingin dan bijaksana. Ingat bahwa kamu masih harus bekerja dengannya. Nyatakan ketidaknyamanan kamu dengan cara yang ramah dan tidak langsung memojokkannya. Yang keempat, tetaplah profesional. Seusai kamu meluapkan segala gundah, jangan lupa untuk tetap profesional. Ada baiknya untuk selalu berhati-hati ketika atasan kamu mulai terlalu sering mengajakmu berdiskusi berdua. Jika kamu menilai ajakannya mulai tidak terkait urusan kerja dan profesional, kamu bisa menghindarinya. Jagalah emosimu dan jangan sungkan untuk menegur kecenderungan atasan kamu yang memang genit. 5. Laporkan kepada HRD. Nah, ini adalah cara terakhir untuk menghadapi atasan yang genit. Bila semua cara sudah tidak mempan lagi, langkah satu ini bisa saja membuatnya jera. Ya, jangan sungkan untuk melaporkan hal ini pada HRD di kantormu. Jangan khawatir, mereka tidak akan berpikir yang aneh-aneh kok. Ingat saja bahwa kenyamanan dan kesehatan mentalmu itu lebih penting dan segala kegelisahan harus dibuang. Yang keenam, periksa kebijakan kantor mengenai pelecehan seksual. Saat kamu sedang membuat laporan untuk HRD, coba periksa kebijakan kantor yang bersangkutan dengan pelecehan seksual. Ingat kembali semua tindak tanduk atasan kamu yang genit. Bila ada yang termasuk dalam regulasi sikap pelecehan seksual perusahaan, jangan ragu untuk mencantumkannya dalam laporanmu. Nah pemirsa, itulah 6 cara jitu untuk menghadapi atasan kamu yang genit. Hal-hal seperti ini tidak bisa diremehkan, apalagi bila sudah mengganggu kenyamanan dan kesehatan mentalmu. So, tetap semangat ya, The Harmony akan segera kembali. Hidupku tanpa cintamu, bagai malam tanpa bintang. Cintaku tanpa sambutmu, bagai panas tanpa hujan. Jiwaku berbisik lirih, ku harus milikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, bila cinta datang karena telah terbiasa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu,
bila cinta datang karena telah terbiasa. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi, hanya di sini di The Harmony. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi di The Harmony dan kali ini kita masuk pada segmen yang terakhir. Nah, di segmen terakhir ini mungkin kita bisa memberikan semacam kesimpulan begitu ya kepada pemirsa mengenai topik kita yang kita bahas hari ini tentang pelecehan perempuan di tempat kerja. Mungkin dari Tata Ica dulu ya. Iya. Silakan Tata Ica. Terima kasih Kakak Tia. Kalau untuk pelecehan perempuan di tempat kerja, ada dua hal sebenarnya yang perlu kita sama-sama pikirkan. Yang pertama itu tentang dari segi kebijakan di perusahaan itu sendiri, tempat kerjanya. Yang di tempat kerja harus ditetapkan dan harus disepakati bersama. Cocok. Ya kan, bahwa tempat kerja itu memberikan jaminan keamanan dan lingkungan kerja yang ramah terhadap perempuan gitu. Dan dari perempuannya sendiri untuk pekerja itu harus lebih mawas diri. Harus bisa memproteksi diri gitu kan, agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di tempat kerja. Seperti itu. Dan yang paling penting itu adalah nggak boleh kita diam, ya harus speak up dan harus menyadari bahwa itu adalah hak dari kita, walaupun kita sebagai pekerja. Seperti itu. Harus ada kesepakatan dulu bersama ya antara pihak perusahaan dan juga kita sebagai karyawan. Untuk kalau ada hal seperti itu mungkin bisa dimasukkan dalam perjanjian kerjasama mungkin ya. Oke, Tata Ijo silakan. Ya, jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan semua ya sama Tata Ica, perusahaan harusnya melakukan apa. Kalau saya mungkin lebih kepada mengajak ya. Jadi ayo kita semua, khususnya perempuan, mulai saat ini untuk tidak membiarkan tubuh kita disentuh oleh siapapun itu, termasuk orang-orang yang kita tidak kenal, ya. Mengajak anak-anak kita untuk tidak juga ingin disentuh anggota tubuhnya oleh siapapun. Dikasih tahu gitu ya, yang dikasih mana tahu ya. Termasuk juga di rumah. Ya, kalau anak-anak perempuan yang sudah mungkin kelas 2, kelas 3 mulailah dipisahkan tempat tidurnya dari orang tua karena pelaku kekerasan seksual itu bisa dilakukan oleh semua orang. Itu berpotensi dilakukan oleh semua orang, termasuk orang-orang terdekat kita. Dan kita mulai berani untuk mengatakan tidak ya ketika ada orang yang ingin menyentuh anggota tubuh kita. Mulai bersuara, melaporkan juga ya tindakan-tindakan kekerasan seksual atau yang akan mengarah ke sana supaya kita tidak menjadi korban, termasuk orang-orang lain juga tidak menjadi korban berikutnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya kayak gitu. Saya kira juga sekarang kan sudah canggih banget ya Tata-Tata ya, kita udah pegang handphone semuanya. Mungkin kalau misalnya kita sudah melihat hal-hal yang kurang menyenangkan, kita bisa video gitu ya. Kalau misalnya ini terus kita buktikan bahwa ini loh kita pernah dilakuin, sama seperti kasus yang kemarin ya. Betul Jadi sekali. harus berani ya. Oke. Ya, terima kasih tamu spesial kita juga yang sempat hadir pada hari ini, Tata Ijo, Tata Ica. Terima kasih The Harmonistic. Thank you sudah membersamai. Oh iya, untuk tamu-tamu spesial kita kali ini The Harmony akan memberikan gift buat Tata-Tata ini, tamu spesial ada saya. apa ya? Tada, ada hadiah spesial untuk tamu spesial. Terima kasih. Tidak
Terima kasih Kakak Tia. Ya, karena sudah hadir di rumah saya, di makasih The ya. Harmony. Dapat oleh-oleh ya. Gitu ya. Terima kasih sudah berbagi informasi dengan kita sekali lagi di sini ya. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa, tidak ada pembenaran apapun terhadap yang namanya pelecehan. Baik itu perempuan maupun anak maupun laki-laki ataupun juga anak-anak. Nah, pelecehan tetap pelecehan namanya ya, apalagi hal-hal yang menyangkut ketidaknyamanan kita akan sesuatu yang telah dilakukan. Harus diberikan efek jerah seperti yang Tata tadi sudah sampaikan. Nggak boleh dibiarkan. Mulai sekarang kita ayo lebih aware lagi dan juga perhatian, jangan sampai terjadi di lingkungan kita. Tegur, laporkan. Kayak gitu ya, Tata ya. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas di The Harmony kali ini bisa memberikan solusi terbaik agar tetap terjaga hubungan yang harmonis. Itulah adanya The Harmony. Saya Tia Badaru pamit dan juga tamu spesial kita. Terima kasih banyak Tata. Terima kasih juga. Terima kasih The Harmonistic sudah menemani saya terus dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.